Kalau Qatadah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa bermajelis lagi di malam ini melanjutkan kajian dari kitab At-Tibyan Syarah Akhlaq Hamalatil Quran karya Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullahu taala. Kita masih di pembahasan tentang nasihat dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an kepada para penghafal Al-Qur'an. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an mengumpulkan para penghafal Al-Qur'an yang jumlahnya mencapai 300 orang. Beliau mengagungkan Al-Qur'an, kemudian memberikan nasihat. Kata beliau bahwasanya Al-Qur'an ini bisa menjadi simpanan bagi kalian, bisa menjadi pembela, atau bisa jadi dosa penuntut. Maka amalkanlah Al-Qur'an, jangan Al-Qur'an yang mengikuti kalian. Karena orang yang mengamalkan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan membawanya masuk ke dalam surga. Dan orang yang Al-Qur'an di belakangnya, maka dia akan diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Nah, itu kurang lebih nasihat dari Abu Musa Al-Asy'ari. Kita baca dari atas ya, mengulang sedikit. Di poin 1 kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, penulis membawakan asar ini dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwasanya Abu Musa mengumpulkan orang yang membaca Al-Qur'an, yang hafal Al-Qur'an, yang jumlahnya mencapai 300 orang. Lalu beliau mengagungkan Al-Qur'an. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, wa hadza yustafadu min, bisa diambil faidah bahwasanya seorang murid, atau bahwasanya para murid yang berkumpul dalam rangka menghafal Al-Qur'an, atau siapapun ya, yang menghafal Al-Qur'an, kemudian diberikan taufik untuk menghatamkan Al-Qur'an secara hafalan,
yahtajuna ila mithli hadzal wa'dhi. Mereka butuh nasihat yang seperti ini. Mereka butuh peringatan seperti ini. Jadi bagi para penghafal bukan sekedar fokus bagaimana menjaga hafalan itu dari lupa, tapi juga bagaimana bisa memahami dan mengamalkannya. Karena li'annal Qur'ana, karena sungguhnya Al-Qur'an, kama qala sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu hujjatun laka au alaika. Bisa jadi pembelamu atau penuntutmu. Bisa jadi yang menolong kita atau bisa jadi yang menggugat kita, mengazab kita. Baik. Wa qala Qatadah rahimahullah. Sekarang kita sampai ke sini pembahasannya ya. Qatadah berkata, lam yujalis hadzal Qur'ana ahadun. Tidaklah seseorang duduk bersama Al-Qur'an illa qama anhu bi ziyadatin aw nuqsanin, melainkan dia akan bangkit dengan bertambah, dengan tambahan atau berkurang. Seorang yang sudah duduk dengan Al-Quran terus dia bangkit, ada dua kemungkinan. Bertambah atau berkurang. Maksudnya apa? Ai ziyadatun fil iman, bertambah di dalam keimanan. Au nuqsanun fil iman, atau berkurang dalam keimanan. Bagaimana keimanan bisa bertambah? Nah ini. Ziyadatun fil imani in aqbala 'alal Qur'an. Bertambah keimanan jika dia aqbala 'alal Qur'an, menerima komitmen terhadap Al-Qur'an. Wa tamara bihi, tunduk kepadanya, wa amila bihi, dan mengamalkannya. Jadi keimanan akan bertambah dengan Al-Qur'an. Dengan cara apa? Kalau kita menerima, tunduk, dan mengamalkan. Ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini tidak dibawakan ya, ini tambahan saja, tambahan faidah.
Wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Wa idza ma unzilat surah, apabila diturunkan sebuah surah Al-Qur'an, faminhum, di antara mereka orang-orang munafik, may yaqulu, ada yang berkata, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan surah ini? Ini munafik sedang bertanya dengan merendahkan. Jadi kalau ada turun surah atau ayat, dia berkata, kalian bertambah enggak iman? Ada yang bertambah enggak keimanan dengan surah ini? Ini kata si munafik. Jadi pertanyaan ini dalam rangka merendahkan. Lalu Allah gambarkan keadaan orang-orang yang beriman. Fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana, maka surah tersebut menambah keimanan kepada mereka. Wahum yastabshirun, dan mereka merasa gembira. Nah, ini seorang yang beriman, ya, kalau mendengar Al-Quran, paling tidak dua hal yang akan dia dapat. Pertama, bertambah keimanannya. Yang kedua, dia merasa gembira. Jangan sebaliknya, ketika mendengar Al-Quran, ayat terusannya, ya, masih di surah At-Taubah tadi, bukan bertambah iman, tapi bertambah penyakit, atau orang-orang yang dalam hatinya berpenyakit. Kalau orang beriman tadi bertambah keimanan mereka. Ya. Baik. Lalu bagaimana cara agar Al-Quran ini menambahkan keimanan? Di sini dijelaskan oleh Syekh, diantaranya ya Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah, terkait ayat atau surah At-Taubah ayat 124 ini. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka surah tersebut, ayat tersebut menambahkan keimanan mereka. Bagaimana keimanan bisa bertambah? Yaitu bil ilmi biha wa fahmiha wa i'tiqadiha wal amali biha. Dengan mengilmuinya, wa fahmiha, dan memahaminya, wa i'tiqadiha, meyakininya, kemudian mengamalkannya, serta memiliki keinginan berbuat baik dan menahan diri dari perbuatan buruk. Jadi menurut
Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, Al-Qur'an akan menambah keimanan kepada seseorang jika dia mengetahui maknanya, memahami, meyakini, mengamalkan, berkeinginan berbuat baik, dan menahan diri dari perbuatan buruk. Itu baru Al-Quran akan menambah keimanan. Wahum yastabshirun. Mereka gembira. Kenapa gembira? Karena mendapatkan bimbingan. Bimbingan dalam memahami dan mengamalkannya. Juga membimbing kepada kelapangan hati, ketenangan. Nah ini kenapa bahagia? Karena mendapat petunjuk, ketenangan dalam hati. Ini seharusnya yang dirasakan oleh orang yang beriman. Ketika mendengar Al-Quran, Al-Quran tersebut menambahkan keimanan dan mereka berbahagia. Jadi kalau kita ingin mengambil manfaat dari Al-Quran ini, tadi pahami, ketahui. Baik, kita kembali ke maksud perkataan Qatadah. Wa illa, dan jika tidak bertambah keimanan, qoma minhu binuqsanin, dia akan berdiri darinya dengan kurang. Li'annahu yarol awamir, dia melihat perintah-perintah. Wa yaron nawahiya, dan dia melihat larangan-larangan. Wala yubali, dan dia tidak peduli. Nah ini bahaya ya, kalau seorang itu membaca Al-Quran, dia tahu oh ini ada perintah, ini ada larangan, tapi nggak peduli. Seolah perintah dan larangan itu bukan untuk dirinya. Nah, itu tanda orang yang berkurang, tidak punya keimanan. Kalau kita membaca Al-Quran, terus kita mendapati perintah tentang kebaikan tentunya, dan mendapati larangan, lalu kita tidak peduli, maka ketahuilah iman kita sedang berkurang. Wa ka'annaha la ta'ni, seakan-akan hal tersebut atau dia tidak ingin terhadapnya. Dia tidak ingin terhadap perintah dan larangan tersebut. Maka orang yang seperti ini fayakunu ma qara'ahu hujjatan alai, jadilah yang dia baca penuntut baginya. Apalagi jika seorang itu nggak baca, ini lebih bahaya lagi. Coba di sini dilihat ya, orang yang baca saja bersama Al-Quran, kan di sini disebutkan, orang yang bersama Al-Quran saja ini masih terancam kalau dia tidak peduli dengan perintah dan larangan. Apalagi orang yang sama sekali tidak baca, ini lebih berat lagi ancaman. Sehingga kita harus bagaimana? Kita ketika duduk membaca Al-Quran, coba pahami, terima, tunduk, dan amalkan. Maka insya Allah
ayat yang kita baca akan menambahkan keimanan kepada kita. Kalau kita baca di ayat 125 dari tadi surah At-Taubah, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surah itu bertambah kekafiran. Ya. Jadi orang yang dalam hatinya ada penyakit kekufuran, maka mereka semakin ragu dengan ayat tersebut dan mereka binasa karenanya. Makanya dulu di antara pengakuan para sahabat, dahulu para sahabat itu diberi iman, kemudian diberi Al-Quran, sehingga mereka mudah untuk mengamalkan. Akan datang nanti masa Al-Quran itu dimudahkan untuk dibaca, dihafal, tapi manusia berat atau jauh dari pengamalan. Baik. Lalu kita lihat di poin kedua, ini nasihat dari Abu Musa al-Asy'ari. Al-Quran ini bisa jadi simpanan bagi kalian, pembela. Kapan? Yauma talqaunallaha ta'ala. Pada hari kalian bertemu, engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat maksudnya. Jadi Al-Quran itu akan menjadi pembela, simpanan yang berharga. Zukhran itu simpanan yang berharga yang perlu, ya, yang berguna ketika kita butuh. Yang berguna ketika kita butuh. Dan kita butuh Al-Quran, terutama nanti di kiamat, di yaumil kiamah, di akhirat, ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita butuh pembela. Al-Quran ada datang sebagai pembela. Al-Quran jadi pembela, jadi simpanan kapan? Di akhirat. Ini yang akan paling nampak, paling kerasa. Kalau sekarang barangkali ya sebagian manusia ketika membaca Al-Quran, bahkan ada yang tidak merasakan pengaruh apa-apa dalam dirinya. Setelah membaca Al-Quran, antara sebelum dan setelah membaca Al-Quran, kondisi dirinya gitu-gitu aja. Ada. Tapi nanti kalau kita di akhirat dan kita niatkan sekarang dengan ikhlas, nanti akan kita dapati di akhirat Al-Quran tersebut. Tajiduna ajrahu wa sawabahu. Engkau akan mendapatkan pahalanya, ganjaran dan pahala. Allah menjanjikan seorang yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan diberikan pahala 10 pahala kebaikan nanti di akhirat. Selain pahala, tajiduna azimal ma'ab. Engkau akan mendapati tempat kembali yang mulia, yang agung. Wa jamilas thawab, dan pahala yang indah. Li'annahu dzukhrun lakum indallah. Karena sesungguhnya Al-Quran itu pembela atau simpanan bagi kalian di sisi Allah.
Insya Allah dengan mengingat hal seperti ini, diharapkan kita jadi semangat. Karena terkadang ya, seorang yang misalnya membaca Al-Quran atau menghafal, tujuannya itu sekedar ingin selesai saja, ingin beres, beres, ulang lagi. Jarang sampai ke tujuan yang ini, atau jarang meyakini Al-Quran akan seagung ini. Maka sampaikan tujuan kita ke hal ini. Al-Quran itu akan jadi pahala, akan menjadi tempat kembali yang indah. Baik. Jadi Al-Quran itu simpanan atau pembela. Itu kata Abu Musa al-Ash'ari. Dan diperolehnya nanti di akhirat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, wa kainun alaikum mizrar. Dan Al-Quran juga bisa jadi dosa bagi kalian. Kok bisa? Al-Quran malah menjadi dosa. Lihat. Ini pernah dibahas sebelumnya kalau tidak salah ya. Tapi kita lihat dulu penjelasannya. Fahuwa wizrun bi'tibarin akhar. Al-Quran bisa menjadi dosa dilihat dari sisi yang lain. Ya. Lihat di sini, faman azzamal Qur'an wa tadabbarahu wa amila bih. Barang siapa yang mengagungkan Al-Qur'an, menadaburinya dan mengamalkannya, kana al-Qur'anu lahu dukhran. Maka jadilah Al-Qur'an simpanan pembela baginya. Wa man a'rada 'anil Qur'an wa anil amali bih. Tapi barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari mengamalkannya, tidak mau mengamalkannya, tidak mau menadaburinya, wa kana hadzuhu minal Qur'ani mujarradat tilawa, dan bagian dia dari Al-Quran hanya baca saja, wala yatta'adh, tidak mengambil pelajaran, wala yanjazir, tidak merasa terancam, maka dia Al-Quran itu menjadi dosa baginya. Jadi Al-Quran bisa menjadi dosa dengan beberapa sebab. Di sini disebutkan tadi karena dia berpaling, ya, kemudian tidak mau mengamalkan, tidak menadaburi. Yang keempat, hanya sebatas membaca. Kemudian tidak mengambil pelajaran. Kemudian tidak merasa terancam. Tidak mau berhenti dari larangan. Nah, ini Al-Quran bisa menjadi dosa. Ya.
Bagi siapa? Ini bagi yang berpaling, tidak mau baca, nggak mau dekat-dekat dengan Al-Quran. Kalau dia mendengarkan Al-Quran, dia bosan, hatinya bosan. Ya, tidak mau mengamalkan, tidak mau menadaburi, hanya sebatas membaca dan tidak mengambil pelajaran, juga tidak merasa terancam. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kita termasuk kepada kelompok ini. Kemudian ada ayat yang semakna dengan ini, di surah Al-Isra ayat terdapat ayat yang semakna, ya, yang semakna, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 82. Al-Isra ayat 82. Kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu ada obat dan rahmat, tapi tidak sembarangan orang, yaitu lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman saja. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi orang yang zalim dengan Al-Quran ini, dia hanya akan bertambah kerugian. Jadi merugikan dia. Taib. Bagaimana contoh sederhananya? Kita lihat atau kita ingat hadis tentang kelompok manusia yang ria, yang beramal ingin dipuji. Orang yang beramal dan ingin dipuji nanti di akhirat celaka. Yang dia harapkan ketika di dunia ingin dapat pahala, tapi di akhirat malah celaka. Rugi kan namanya. Dia ingin pahala tapi malah celaka, berarti rugi. Dan salah satu dari orang yang celaka tersebut adalah qari'ul Quran, para pembaca Al-Quran yang niatnya tidak ikhlas. Maka dia rugi, karena nanti malah jadi orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Dan dia termasuk zalim. Dari sisi mana dia zalimnya? Dari sisi menzalimi diri sendiri dengan tidak ikhlas. Ketika dia tidak ikhlas, ria, itu sudah bermaksiat dan termasuk kezaliman kepada dirinya sendiri. Karena dia zalim terhadap diri sendiri terkait hak Al-Quran, ya, yang semestinya karena Allah tapi dia ingin dipuji, nanti di akhirat bukan dapat pahala, malah menjadi siksa, dan itu kerugian. Maka Al-Quran
bagi orang yang zalim menambah kerugian. Nah, di sini kita harus berhati-hati terkait niat kita, ya. Jangan sampai Al-Quran malah jadi penuntut kita. Kita perbaiki mulai dari niat, mulai dari bagaimana cara berinteraksi dengan benar. Jangan sampai Al-Quran yang semestinya jadi kebanggaan malah jadi siksa di akhirat kelak. Tapi itu barangkali yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Sampai nasihat baru 2 poin, ya. Al-Quran itu simpanan, dan Al-Quran itu bisa jadi juga dosa. Nanti ada 2 nasihat lagi. Perintah agar mengikuti Al-Quran, jangan dibalik Al-Quran yang ada di belakang kita, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.